Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih untuk hari yang indah. Kami bersyukur satu hari Kau tambahkan dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan berakar dengan kuat di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini, awas tersesat, diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Seorang wisatawan asal Yogyakarta bernasib kurang beruntung. Bersama rombongan, ia tersesat saat mengikuti petunjuk dari aplikasi peta di ponselnya. Mereka diarahkan ke jalanan desa yang sempit dan penuh lumpur. Maksud hati ingin melihat keindahan matahari terbit di Bukit Sikunir, Wonosobo. Mobil yang mereka tumpangi malah terjebak lumpur dan macet. Peta online yang seharusnya dapat diandalkan justru menyesatkan. Dalam perjalanannya memberitakan Injil bersama Silas, Paulus dapat saja tersesat. Ia dapat membelot pergi memberitakan Injil ke Asia dan mengabaikan tuntunan Roh Kudus, ayat 6. Namun Paulus tidak demikian. Hubungan yang intim dengan Tuhan membuatnya peka untuk menetapkan langkah mulai dari tanah Frigia, tanah Galatia, bahkan hampir masuk ke daerah Bitinia. Di sini tampak bahwa Roh Kudus aktif mengambil bagian dalam pergerakan misi Allah, ayat 6 sampai 8. Melalui penglihatan pun Paulus diarahkan ke Makedonia dan menarik kesimpulan bahwa Allah mau mereka memberitakan Injil di sana, ayat 9 dan 10. Dalam hidup ini, kita cenderung mencoba mencari arah hidup berdasarkan peta, relasi, dan pengalaman sendiri tanpa melibatkan Roh Kudus.
Kita merasa jalan Tuhan itu abstrak dan susah untuk dilewati. Seberapapun kita berusaha, kita sering tersesat dari rencananya dan tidak tepat sasaran. Kita perlu belajar taat pada tuntunannya dan tidak mengeraskan hati. Siapa tahu dengan kita bersikap taat, kita jadi teladan dalam memenangkan banyak orang bagi Tuhan. Hendaklah hidup kita selalu berbicara soal rencananya, bukan rencana kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa rencana mula yang tidak membuat kami tersesat. Ampuni kami bila kami kadang mengikuti apa yang kami anggap baik, padahal belum tentu benar di mata Tuhan. Biarlah kami terus belajar mentaati pimpinan Roh Kudus sehingga kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.